Assalamualaikum teman-teman, dulur-dulurku kabeh, gimana kabarnya? Oke, jumpa lagi di channel Speaking Jawa, channel khusus belajar bahasa Jawa Ngoko. Oke, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal angka dan berhitung dengan bahasa Jawa Ngoko. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman, karena pada kesempatan kali ini kita akan berhitung sampai 100 ya. Dimulai dari angka 1. Angka 1 itu dalam bahasa Jawa Ngokonya adalah siji. Angka 2 dalam bahasa Jawa Ngokonya adalah loro. 3 telu. 4 papat. 5 limo. 6 enem. 7 pitu. 8 wolu. 9 songo, bukan songo ya teman-teman, songo pakai o. 10 sepuluh. Lanjut ke 11 itu tinggal ditambah belakangnya pakai welas teman-teman, tapi untuk khusus 1 itu se ya, bukan siji welas tapi sewelas. 11 sewelas. 12 rolas. 13 telulas. 14 patbelas, bukan papat belas tapi 14. 15 16 pitulas. 18 songolas. Nah, apa ini? Apakah loro puluh? Ternyata bukan teman-teman. Jadi untuk 20 itu bukan loro puluh gitu ya, rong puluh. Untuk deretan belasan ini teman-teman, jadi yang khusus penyebutannya adalah sewelas. Terus kemudian selanjutnya itu tinggal ditambahi las aja, rolas, telulas, kecuali 14 sama 6 itu pakai belas ya teman-teman. Nah, jadi yang lain-lain itu tinggal nambahi las saja. Lanjut kemudian 21, ini pakainya kita bukan rong puluh siji, bukan seperti bahasa Indonesia teman-teman, bukan 21 gitu, tapi pakainya kita likur. Untuk 21 kita bacanya selikur. 22 rolikur. Nah, jadi kan tinggal ditambahi likur aja teman-teman belakangnya. Telu likur. 4 likur. Selawe. Nah, untuk angka 25 ini kita bukan pakai likur teman-teman. Nanti saya jelaskan di akhir video ya. Ini ada pralambang atau simbolnya untuk angka 25, kenapa dia disebut dengan selawe. Jadi diingat teman-teman ya, untuk 25 itu pakainya bukan likur, bukan limo likur, bukan gitu, tapi selawe. 26 6 likur. 7 likur. 8 likur. 9 likur. 30 ya. Diingat-ingat teman-teman, barisan 20-an sampai 30 ini tinggal ditambahi belakangnya likur. Khusus untuk 25 penyebutannya adalah selawe.
Lanjut ke 31 ada. Nah, ini tinggal ditambah ya. 31. 3 itu kan telu teman-teman, tapi dia kalau puluhan dia berdiri sebagai puluhan kayak 31, jadi telunya ditambahi telung puluh siji. 32 telung puluh loro, telung puluh telu. 34 telung puluh papat. 35 telung puluh limo. 36 telung puluh enem. 37 telung puluh pitu. 38 telung puluh wolu. 39 telung puluh songo. 40 patang puluh, bukan 40 tapi patang puluh ya teman-teman. Untuk 31 sampai 40 tergolong gampang teman-teman, tinggal telung ditambahin dengan angka dasarnya ya, 30 siji, 30 loro, dan sampai 30 songo. Lanjut lagi kita 41 patang puluh siji, jadi bukan papat puluh satu ya teman ya, papat puluh siji bukan kayak gitu, tapi ketika 4 ini berdiri sebagai puluhan itu dia penyebutannya patang teman-teman. Patang ditambah puluh, tinggal ditambahi angka dasarnya di belakang. 41 patang puluh siji. 42 patang puluh loro. 43 patang puluh telu. 44 patang puluh papat. 45 patang puluh limo. 46 patang puluh enem. 47 patang puluh pitu. 48 patang puluh wolu. 49 patang puluh songo. Nah 50 ini apa teman-teman? Nah jangan dibilang 50 gitu ya, salah teman-teman. Jadi 50 itu dalam bahasa Jawanya itu disebut seket. Jadi ada makna tersendiri juga teman-teman. 25 dan 50 itu penyebutannya seket ya. Nanti saya ulas di belakang video nih, nunggu sampai 100 dulu ya teman-teman ya. 51 nah seket siji. Untuk 50 ke atas ini sampai 60 itu enak teman-teman, seket ditambahi angka dasarnya. Seket loro, seket telu, seket papat, seket limo, seket enem, seket pitu, seket wolu, seket songo. Nah ini apa ini? Bukan 60 ya, bukan 60. Ini disebut sewidak atau suwidak ya teman-teman. Jadi kalau di Jawa ada yang nyebut sewidak, ada suwidak ya, sama saja. 60 adalah sewidak. Terus kemudian nah ini untuk swidak sampai 70 itu sama teman-teman. Swidak tinggal ditambah belakangnya angka dasarnya berapa. Misalkan swidak 61 ya, swidak 1. 62 swidak loro, swidak telu, swidak papat, swidak limo sampai 70. Nah 70 sendiri nih bukan disebut pitu puluh ya teman-teman, tapi pitung puluh di sini nih. Pitung puluh, kemudian sama teman-teman, pitung puluh, 71 sampai 80 itu sama, tinggal ditambahin aja. Misalkan pitung puluh siji, pitung puluh loro, pitung puluh telu, pitung puluh papat sampai 80 itu sama ya. Untuk 80 sendiri itu 80 teman-teman, kan 80 gitu ya, wolong ditambahi eng. 70 pitung puluh, 80 80. Nah 81 sampai 90 ini sama teman-teman, tinggal nambahi belakangnya aja. Jadi 80 siji, 80 loro, 80 loro, 80 telu, 80 papat sampai 90. 90 ini bukan kita menyebutnya songo puluh ya teman-teman, tapi sangang puluh ya, diingat-ingat ya, sangang puluh. 91 sampai 100 ini sama teman-teman, tinggal ditambahi angka belakangnya. Sangang puluh siji,
90 loro, 90 telu, 90 papat, 90 limo, 90 enem, 90 pitu, 90 wolu, 90 songo sampai 100. Bukan 100 teman-teman, tapi 100 ya. Untuk angka 100 ini 100. Kemudian dari 100 ke atas itu sama teman-teman, balik lagi ke 11, 102, 103. Kemudian balik lagi misalkan kayak 120, jadi 120. Kemudian untuk 125 berarti 100 ditambah 25 tadi apa? Selawe, 100 selawe. 126 berarti tinggal 100 ditambah 26 tadi apa? 6 likur. Jadi 126 itu 106 likur. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk pengucapan khusus tadi ya. Untuk angka yang mulainya dari 21 sampai batasnya 30 itu pakainya bukan 21, 22, 23 bukan seperti itu, tapi kita pakainya likur teman-teman. Likur, terus kemudian 25 ini khusus teman-teman, inget-inget bukan disebut 25 tapi selawe. 50, nah 50 ini 50 bukan 50 ya teman-teman. Terus kemudian nah 60 itu sewida ya. Jadi untuk keempat angka ini teman-teman, nah ini setelah saya baca-baca teman-teman, ternyata dari keempat angka ini ada pralambangnya ya, atau perlambang atau simbol teman-teman dari orang-orang Jawa dulu teman-teman. Kenapa disebut likur? Nah karena likur ini ternyata singkatan dari linggih ing kursi teman-teman. Artinya apa? Ini kita mengulas sekalian sama lambangnya ini teman-teman ya, jadi bisa menambah wawasan teman-teman tentang bahasa Jawa. Linggih ing kursi artinya duduk di kursi. Kenapa disebut likur di angka 21? Itu karena melambangkan ketika manusia di usia 21 sampai 30 teman-teman, itu adalah waktu terbaik untuk meniti karir teman-teman. Orang lagi semangat-semangatnya, puncak karir ya teman-teman, semangat kerja, akhirnya dia punya jabatan atau linggih ing kursi, duduk di kursi teman-teman ya. Jadi 21 sampai 30 waktunya untuk meniti karir teman-teman, untuk berusaha, semangat bagi yang muda-muda. Terus kemudian selawe ternyata singkatan teman-teman. Seneng-senenge, lanang, wedok. Artinya apa teman-teman? Seneng-senenge lanang wedok ini dalam bahasa Indonesia yaitu suka-sukanya laki-laki dan perempuan. Artinya di usia 25 ini puncaknya apa ya teman-teman, namanya asmara ya. Jadi usia sudah cukup matang untuk membangun rumah tangga. 25 ya, selawe. Nah menurut penelitian juga bahwa wanita berusia selawe itu kan lagi subur-suburnya teman-teman. Nah, jadi orang Jawa sudah tahu, sudah apa istilahnya ya, menyusun secara cantik tentang lambang-lambang ini teman-teman. Kemudian 50, kenapa 50 ini lambang siklus hidup manusia juga teman-teman. 50 ini, 50 itu 50 artinya seneng ketonan ya. Apa itu artinya seneng ketonan? Suka pakai peci. Nah artinya usia 50 itu orang harusnya teman-teman sudah nggak berpikir yang lain lagi, berpikir yang macam-macam. Dia sudah memikirkan seyogyanya, memikirkan perilaku teman-teman, karena dia pakai kopiah ya, perilaku. Kemudian ingat kepada agama, itu umur 50 teman-teman, mutlak ya. Jadi bukan usia di bawahnya itu nggak ingat, bukan teman-teman, tapi untuk mengingatkan orang yang pikirannya belum fokus kepada agama dan cara hidup,
Pokoknya 50 dilambangkan dengan seneng ketonan, harus diingat ya, usia 50. Kemudian sewidak teman-teman. Nah, ini siklus hidup manusia juga, artinya 60 itu sejatine wis wayahe tindak. Nah, menurut orang-orang Jawa teman-teman, ya usia 60 ini kalau kita seperti berkaca pada usia, jadi 60 itu sudah saatnya wis wayahe tindak, itu sudah saatnya berangkat teman-teman, berangkat ke ya kembali ke asal, ke penciptanya teman-teman. Nah, usia rata-rata itu kan 60, 70, ya 80 itulah yang paling ini ya di Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu arti dibalik angka-angka ini teman-teman ya. Ini dari cerita-cerita orang tua teman-teman, dan kemudian saya nyari di buku-buku, ternyata ya memang penjelasannya sama teman-teman seperti ini. Nah, jadi untuk gampang teman-teman mengingat-ingat untuk angka Jawa ya teman-teman ya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang nominal uang teman-teman, karena ini sangat penting, karena teman-teman kalau misalkan di warung, di pasar itu pasti akan berbicara mengenai uang dan nominal teman-teman ya. Tetap tonton video-video kita teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe untuk selalu mendapat video tentang bahasa Jawa dari channel Speaking Jawa. Demikian teman-teman untuk video kali ini, kita terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.